Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur dan hendak menerima renungan 79 hari ini dan tetap dalam bacaan 365 hari yang mengubahkan. Kita sampai bacaan kita dalam 2 Korintus pasal 6. Dalam perikop ayat 11 sampai 18, tetapi saya mengambil di ayat 11 dan 12. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing, kita membaca firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 11 dan 12. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Saya memberikan renungan firman Tuhan dengan tema hati yang terbuka. Mari kita mengobservasi dalam bacaan ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan isinya di pasal yang ke-6 ini adalah nasihat supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia yang diterima dari Allah dengan cara menjadi batu sandungan bagi orang lain, supaya pelayanan Paulus itu tidak menjadi cela, dan juga membuka hati lebar-lebar akan kebenaran yang diberitakan melalui pelayanan Rasul Paulus. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita ini. Ya, Paulus dalam setiap pelayanannya dia membimbing jemaat yang dilayani itu tidak setengah-setengah. Dia begitu antusias dan sangat menginginkan ada pertumbuhan sekaligus perubahan di dalam diri jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka melayani. Ya, di daerah-daerah yang dia datangi, jemaat-jemaat itu kiranya menjadi kerinduan Rasul Paulus untuk mereka mengalami pertumbuhan secara iman, karakter, dan juga sifat-sifat mereka sebagai jemaat atau umat-umatnya Tuhan. Beriman itu harus sepadan dengan sikap dan perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu dalam bacaan kita melalui 2 ayat ini, ya, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini, ya, Paulus memberikan teguran mengenai hati mereka, hati dari jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Ya, Paulus mengatakan dalam bacaan ini adalah bahwa aku punya hati yang besar buat kamu, tetapi bagi kami tersedia hati yang sempit di dalam hatimu. Itu di ayat yang ke-12-nya. Nah, Paulus itu memberikan pelayanan dengan kapasitas hati yang luas, dengan hati yang selebar-lebarnya, dengan harapan bahwa semuanya dia ingin berikan, ingin sampaikan, demi terwujudnya sebuah kehidupan jemaat-jemaat yang terus bertumbuh dan semakin mengalami perubahan yang baik, mengalami kebenaran-kebenaran, kehidupan yang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Itu sebabnya bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus ini kita melihat dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sangat luas. Dikatakan Paulus ini melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus, dan ini diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka mengerti bahwa pelayanan Paulus ini tidak main-main. Pelayanan Paulus ini tidak setengah-setengah buat mereka, karena Paulus ingin melihat kehidupan secara rohani bagi jemaat itu terus mengalami pertumbuhan. Paulus dengan sabar mendidik mereka, membimbing mereka, mengajar mereka dalam kebenaran. Itu sebabnya ingin semuanya ingin diberikan oleh Paulus dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas. Tetapi Paulus memberikan satu teguran kepada mereka. Kalau Paulus memberikan hati yang begitu luas, hati yang begitu lebar, ya, supaya mereka itu dapat menerima kebenaran, mereka dapat menerima didikan yang benar, menerima bimbingan yang baik tentang kebenaran-kebenaran melalui Injil yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi tegurannya Paulus dikatakan hati mereka itu hanya tersedia, kapasitasnya itu sempit atau kecil untuk menerima kebenaran itu, untuk menerima ajaran-ajaran yang baik yang disampaikan oleh Paulus. Padahal Paulus memberikan dengan kapasitas yang luas, kapasitas yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita dapat menarik satu pelajaran,
bahwa kita masing-masing memiliki kapasitas di dalam hati kita untuk menampung segala sesuatu, ya, untuk menerima segala sesuatu. Paulus dengan harapan memberikan hatinya seluas-luasnya, memberikan perhatian sebanyaknya, sebaik-baiknya, ya, untuk demi kemajuan jemaat yang ada di Korintus. Tetapi Korintus sebaliknya, mereka hanya memberikan ruang yang kecil, hanya memberikan hati yang kecil, yang terbatas untuk menerima kabar baik, menerima ajaran-ajaran yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Paulus menegur ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Nah, kita masing-masing memiliki kapasitas hati yang dapat menampung segala sesuatu. Nah, kapasitasnya apa? Kita memiliki kapasitas hati yang luas atau kita memiliki kapasitas hati yang sempit. Nah, kita bisa menaruh atau menampung banyak hal ke dalam hati kita, pikiran kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan atau kehendak kita. Nah, yang manakah yang kita beri tempat yang luas dari apa yang masuk ke dalam pikiran, hati, dan kehendak kita ini, ya? Yang manakah yang kita beri tempat yang lebar untuk dapat menampungnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya. Nah, membuka hati dengan kapasitas besar untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seberapa besar kita menampung hal-hal yang baik itu pasti akan berdampak kepada sesuatu hal yang baik pula dalam tindakan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jika kita membuka hati untuk hal-hal yang tidak baik, sebaliknya, maka yang kita akan lakukan juga akan berdampak kepada hal-hal yang tidak baik pula. Misalnya, orang-orang yang menyimpan kekhawatiran di dalam hati, dikatakan firman Tuhan, bahkan untuk menambahkan sehasta saja dalam hidupnya, dia tidak akan mampu. Kenapa? Karena hatinya menyimpan kekhawatiran. Hatinya terbuka lebar untuk hal-hal yang mengkhawatirkan. Takut, ya, kekhawatiran, takut. Dalam Matius 6 ayat 27 di sana dituliskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ini membuktikan bahwa kekhawatiran, hal yang tidak baik, ini pengaruhnya juga adalah kepada tindakan yang tidak baik. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ternyata kalau hati kita ini menyimpan kekhawatiran. Kita tidak dapat melangkah melakukan sesuatu yang baik kalau hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kemudian apabila seseorang itu juga menyimpan dalam hatinya, terbuka luas, terbuka lebar dengan hal-hal yang membawa atau mendatangkan kepahitan di dalam hatinya, ya. Nah, maka kalau dia membuka hati untuk kepahitan, membiarkan hatinya yang luas itu dipenuhi dengan kepahitan, itu bisa mendatangkan penyakit. Mazmur 73 ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Orang yang mengalami kepahitan hati tidak akan mengalami kesehatan dalam hati dan jiwanya. Ini juga bisa berpengaruh kepada fisiknya, ya. Jadi itu sebabnya mengapa kita jangan sampai menyimpan hal-hal yang pahit. Hati ini menampung banyak hal, menampung segala sesuatu, terbuka lebar. Namun pilihannya bagi kita terbuka lebar untuk hal-hal yang baik atau untuk hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang menguntungkan, mendatangkan kebaikan atau justru merugikan kita, ya. Orang yang menyimpan kebencian misalnya, dipenuhi dengan tipu daya, itu juga akan menghasilkan, yaitu tampak oleh kejahatan yang akan dilakukannya. Jadi dampaknya pasti mendatangkan keburukan jikalau hati itu menampung, ya, terbuka untuk hal-hal yang pahit, tipu daya, kebencian. Nah, Amsal 26 ayat 26, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatan akan nyata dalam jemaah.
Jadi segala sesuatu yang disimpan di dalam hati, hati yang dibukakan untuk diisi hal-hal yang tidak baik, maka keluarnya juga akan menjadi sebuah tindakan atau perilaku yang tidak baik, yang merugikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi apa yang kita beri tempat dalam hati kita? Seperti apakah hal-hal yang masuk? Kita memberikan tempat yang luas di hati kita ini untuk menyimpan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Yang jelas bahwa apa yang masuk, apa yang kita simpan dalam hati itu akan berdampak kepada apa yang akan kita lakukan. Aplikasinya adalah bukalah hatimu lebar-lebar terhadap sesuatu yang benar, baik, mendatangkan kebaikan, membangun, ya, mengubahkan segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Nah, dari mana? Kalau kita membuka hati lebar-lebar terhadap sesuatu yang benar, yaitu waktu kita menampung firman Tuhan, maka kita tahu apa yang jadi pesan Tuhan untuk saya lakukan hari ini. Atau hal baik apa yang harus saya kerjakan melalui firman Tuhan ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Atau melalui firman Tuhan itu juga apa yang ditegur oleh Tuhan, ya, apa yang salah saya ingin perbaiki. Karena kita menyimpan hal yang baik, firman yang penuh dengan kebenaran itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga untuk bertindak di dalam kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Kemudian kita membuka hati lebar-lebar itu terhadap sesuatu yang benar juga tentang melalui apa? Melalui panca indera kita. Melalui mata, apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat ini adalah hal-hal yang baik? Itu juga akan menjadi sebuah teladan, cermin untuk kita jadikan sebuah inspirasi sehingga kita melakukan hal yang baik. Telinga, apa yang kita dengar? Hal-hal yang baik yang kita izinkan masuk di dalam telinga kita yang kita dengar akan mendorong, menggugah kita juga untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Harus bisa menyaring. Dari panca indera itu kita menyaring. Kalau sesuatu itu tidak baik, tolak. Jangan biarkan itu masuk dan tersimpan di dalam hati kita atau pikiran kita. Tapi kita mau hati kita terbuka, yang luas, yang besar untuk hal-hal yang baik. Sehingga seluruh hati kita, seluruh pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Mazmur 119 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kedua aplikasinya adalah kalau tadi kita membuka hati lebar-lebar untuk perkara yang baik, yang benar. Yang kedua adalah jaga hatimu. Membuka hati dan menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya yang masuk, ya, yang masuk itu bukan perkara-perkara yang tidak baik atau yang mempengaruhi kita yang sebenarnya kita sudah baik melakukan hal yang benar, tapi karena kita tidak menjaga hati, maka dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, ya, kita mengabaikan firman dan lain sebagainya, hati kita dipengaruhi dengan keburukan-keburukan sehingga tindakan kita menjadi buruk. Mari kita waspada, menjaga hati kita. Bukalah hatimu untuk kebenaran, segala sesuatu yang baik untuk mempengaruhi hidupmu menjadi melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan tetaplah menjaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Kita akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita senantiasa menjadi kesaksian dan juga menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan atau menyaksikan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa mengalami dan menerima berkat-berkat rohani dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terima firman Tuhan ini untuk kita menjadikan rema di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau selalu berfirman dan memberikan firman itu untuk menguatkan kami
supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu dan tidak menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, hal-hal yang melemahkan diri kami di dalam hati ini. Tetapi hati kami biarlah dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga yang kami tampung di dalam hati kami adalah kebenaran, kebaikan, sehingga hidup kami juga melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami terus bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya kami umat-umat-Mu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kami bersyukur Tuhan, terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.